Makanya kayak pernah ketemu dan iya bener ternyata pernah ada di pendekar ya. Oke, tapi untuk draft BNP kita di game yang kedua akan segera kita saksikan mampukah Homeboys membalaskan dendamnya atau tren positif dari Default ini masih akan bergulir menuju game yang kedua. Mari kita lihat tentunya bersama-sama. Sebelum itu, mari kita lihat drafting phase antara kedua tim ini. Homeboys tetap di sisi biru. One dan juga Nolon sudah dihilangkan. Ini masih kedua hero yang bisa dibilang memang sering di-ban. Pertanyaannya Homeboys apakah akan mereplikasi draft mereka di game yang pertama? Harusnya ini masih enggak sih Homeboys ya. Homeboysnya enggak? Kayak maksudnya agak lumayan beresiko gitu ya. Membawa adanya 4 frontliner dan Matildanya di-ban kali ini. Beserta akan dijawab pula oleh teman-teman dari Default. Mereka tadi sempat coba untuk bermain ya counter initiate terus-terusan ya, dan itu juga berimpact dengan cukup baik. Dan apakah itu menjadi sebuah kekuatan lagi untuk Sunset Lover dengan Faramisnya? Untuk sekarang lebih aware sama Tigreal aja sih, Oke. karena mungkin bisa jadi diambil lagi kan. Wah, Lumayan berbahaya. Jadi gameplaynya kalau mau sama kayak tadi nggak apa-apa, cuman harus lebih punya awareness aja sama hero-hero counter initiative Faramis sama Tigreal. Dan Baxia ditutup. Wah. Oh, Baxia di naik pick tadi berarti ya? Iya ya, Baxianya di naik pick, kenapa di first pick banget. Dan berarti ini Joy harusnya bisa dilirik gak sih sekarang? Bisa Joy. Kalau Terbuka dibuka. banget sebenarnya kalau memang nggak di-ban ya. Tapi kalau seandainya di-ban pun mungkin larinya ke Bruno kali ya. Bruno first pick bisa juga. Bruno. Faramis kayak first pick Faramis oke loh. Setuju. Ya kan? Iya. Kayak bayarannya kemana sih Valentina? Valentina ngambil Faramis di-ban. lama dia ultinya. Dan kelihatan banget kayak tadi kan. Kayak di saat teman-teman yang lain tumbang 70 detik, 60 detik, dia cuman berapa detik aja. Dan Angela di-ban, Ngebuka Joy dan juga Arlot, Faramis. Arlot. Dan Joy sih jawaban langsung Joy. ya. Langsung gak ada Baxia Joy sih tadi. Yap. Apakah akan ada hero pick off dari sisi Default? Masih Kaja terbuka juga. Apa enak lawan Joy ya? Beatrix. Brody mungkin ya. Brody enak sih. Brody, Beatrix cuman juga Bruno agak sulit sih kalau nggak ada Matilda. Bruno agak susah. Ah. Cuman nggak apa-apa sih, kayak kalau ditanya marksman yang aman dari Joy, mungkin menurutku jawabannya nggak ada. Rata-rata nggak ada ya. Iya, Jadi kayak mending udah main yang nyaman aja. mainnya ya, Paling Cloud ya. counter Cloud oke lah, Cloud masih bisa lari. Cuman tetap aja sih kalau di awal-awal di pressure gitu terus dengan level Joy yang unggul, farming Joy yang unggul, nggak aman tetap. Jadi mendingan ya udah kayak gini sekalian, ambil aja Jawabannya. Bruno, counter Joy-nya tuh pakai yang role lain. Yap. Oke. Bruno There's juga bisa kok. ya, dan juga nggak ada Faramis loh. Ini Belum. ngambil Valentinanya aja langsung. Lebih power kali ya. Tadi di bandnya Valentina Seperti di awal tadi enggak sih, di dia band ban sama Default malah ya. soalnya dia ya Default yang nge-ban karena dari Homeboysnya dia tadi nge-ban Angela sebenarnya terakhir. Ya, mereka Oke. mau ngambil Faramis. Dengan ada Joy, ini marksman-nya kalau mau diambil ambil sekarang sih, kecuali memang nanti mau diambil dapat sisaan. Kalau siap dapat sisaan nggak apa-apa di PS kedua. Faramis dan juga tenis lah. Lagi. Lagi. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang gold lane ya dari Razel, bahkan sebelum Iritel hype juga kan ini suka banget pakai Iritel kan dari Razel semenjak dia di MDL. Razel itu yang dari Alter Ego ya? Alter Ego Yang sempat ke X. MPL nggak sih sebentar? tempat Tempat Dan Dia punya waktu itu jago Batman Moskov dia. ya Iritel juga. Karena dia sempat Global Moskov waktu itu pas dia ada di MPL Indonesia. Dan Iritel ini juga sekarang udah mulai dilupakan ya guys. Ultimate Wow, bakal Oke. diganggu Wah, nih ini- Joy-nya. Bahaya sih. Hilda keganggu Joy kerasa loh. rasa ya. Ya kalau misalkan kayak Freddy gitu-gitu kan masih oke lah, diganggu sama Hilda pun kayak udah. Cuman kalau Joy berasa banget malah. Menjadi unik sebenarnya nih karena mungkin buat lebih counter lagi Hilda apa? Chow, Kufra? Iya. Nggak juga, nggak ada ya. Sebenarnya Heal kalau biasanya. Untuk nge-cover. kalau mau ngelawan balik Hilda gitu. Bukan ngelawan, mungkin lebih antara adu sustain mungkin tadi itu atau Heal. mungkin It's my way. mengcover jungler dari gempuran Hilda. Ya sebenarnya kalau itu bisa di kantor pakai gameplay kok. Kayak XP-nya jadi nggak usah pakai nge-freeze, nggak usah pakai ngapa-ngapain, clear cepet, bantu, clear rotasi. cepet, bantu Oke. kayak gitu. Mid-nya juga sama. Kalau tanknya misalkan katakan tanknya grok deh atau apa tank yang nggak bisa ngelawan Hilda.
jangan ditempelin Hildanya, tapi bantu clear tengahnya. Jadi bawa tengahnya gitu, bawa temen, jangan dilawan sendiri. Cuman kalau memang mau ngelawan kayak Angela udah di ban, susah sih. Mendingan cari yang kayak ada damage lagi mungkin kayak Chow. Nah, ya world. satu hero power juga dan mungkin last banning dari sisi Homeboys mereka bisa ban ke arah Martis buat mempersempit lagi opsi jungle-nya, utility juga karena belum kelihatan Magister ini terkena respect terhadap assassin. Betul. Makanya. Atau kalau mau ngambil utility, Fredrin juga sebenarnya oke-oke aja nih di game ini nih. Walaupun udah jarang ya, udah jarang banget kita lihat Fredrin. Pertama hari ini belum muncul juga dari Fredrin maupun di pick ban atau di list ban atau pick. Jadi cukup menarik dan Homeboys pakai apa ya? Ya kalau nggak Martis apa? Jungle yang mungkin menjadi opsi. Fredrin. Martis sudah. Martisnya udah di ban lagi. Sisa Fredrin mungkin juga Fredrin lumayan berat ya ketemu sama Joy, ketemu sama Paramis itu kan hero yang sangat-sangat jalan kaki gitu ya. Justru Fredrin ini kebanyakan orang tuh salah sama Joy ini orang pada banyak yang nggak tahu dashnya Joy udah nggak imun. Iya. Itu satu hal yang bahkan gue rasa di region kita nih Indonesia banyak yang belum tahu. Betul. Karena gue pun sempet pakai Joy kayak gue ngedes gak dibapain. Entah kenapa kayak. Karena mikir masih surprise, padahal sekarang nggak cuma surprise. Makanya gue bilang kayak Kufra pun sebenarnya tuh udah bisa nge-stopin Joy. Simbol. Nah itu alasannya kenapa Joy 2 kali rhythm aja itu bisa buka ulti. Karena biasanya lagi rhythm di cancel. Oke, iya banyak udah bisa diapa-apain lah ya. Iya. Oke, tapi Apa damage untuk lagi ya? Lancelot. Damage balik berarti. Wah, Udah, Kufra gas ini buat Zorn ya. buat Zorn, Gold Lane, Cloud udah. Buat lane Cloud. Botlane yang mandiri sih kalau ini enaknya. Iya, Karena Cloud. Hildanya kan kemungkinan bakal ngerusuh terus kan tuh. Atau Brody juga masih oke Brody menurut aku bisa. ya buat ada escape tools berhadapan dengan Lancelotnya juga. Dan kalau berbicara tentang XP yang tersisa juga buat Kit Bomba, ada Arnold loh yang kebuka. Buat team fight-nya ya. Landing jauh bisa dipegang Lancin loh. Lumayan enak juga. Ada beberapa orang yang pakai Hilda loh buat landing jauh. Oke. Di late game ya. di late Khalid game. masuk nggak buat Kit Bomba? Wah, Iritel kan. Bomba. Wah ini jujur setup kanan ngeris ya harusnya. Ini kanan ambil apa nih? Kalau mau apa? Nyari XP apa ya? kan? XP, XP yang punya sisi nggak sih? Ini Yuzong bisa. minim sisi banget. Lapu, Khalid sih kalau aku antara Kayaknya laku lagi deh masuk ya. Lapu Iya nggak lagi. sih? Ya. Oke, lapu-lapu tapi Kit Bomba sedang berpikir XP lane apa dan ternyata lapu-lapu lagi. Tadi gameplay lapu-lapunya juga agresif banget. Agresif banget bener. Terus karena instan ya. Kan lapu-lapu itu damage SP lane yang instan. Beda sama Yuzong tuh dia butuh waktu lah untuk ngedeliver damage sebesar itu. Walaupun memang paling sustain Yuzong lah. Dia strong lane dan hampir terbilang lengkap. Cuman kalau cepet-cepetan ngasih damage lapu-lapu pak. Cepet banget. Langsung ya. Oke. Dan wow, ini akan menjadi match point untuk Desvolt. Mampukah dari Homeboys bisa melakukan reverse sweep? Yes. Atau harus tertunduk 2-0? Yes tentunya kalau kita ngeliat dari line up rating sama-sama untuk Homeboys dan juga Deus Vault 6,6, 6,6 dan ini cukup menarik. Ini kali pertama aku ngeliat line up rating sama kayaknya. Iya ya, imbang Di ya. group stage, imbang ya. Cuma dari counter indexnya memang masih bisa dipegang Menang sama sedikit. Desvolt. Namun kalau berbicara tentang adanya area of effect, ini Homeboys juga punya power yang besar sekali ya. Iya, jelas. Joy-nya nggak ada yang stopin sih harusnya. Itu dia. Bebas banget nih Joy. Well teman-teman tentunya kita sudah melihat Land of Dawn. Waktunya kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan game yang kedua antara Deus Vault dan juga Homeboys. Apakah Homeboys bisa memaksakan series ini ke game yang ketiga? Mari kita langsung saksikan. Apakah kalau berbicara tentang di match yang satu lu punya Lilia, lu punya Kuasa, dan sekarang Gue punya Paramis. gue punya Faramis, lu menangis. Wih, Bisa jadi menangis. kelas. Bener itu. Jangan nangis dong, pelan-pelan aja. Jadi banget apa nangis? Iya, sedih kadang kalau mau perang udah punya kalkulasi, buyar. Iya sedih deh. Gimana nggak sedih? Sedih deh. Kalau game ini kayaknya semua di tangan Chibi deh. Jujurnya ya kayak memberatkan ke arah Chibi gue. Karena nggak ada stoppernya nih. Dan Joy itu yang tadi gue bilang tiba-tiba farmingnya tuh udah level 15 aja. Cepet banget. Dan Sawonya ternyata juga nggak ngeganggu-ganggu yang terlalu signifikan ke arah Chibi ya.
Tapi wah, poking dari efek terrifying-nya kebuat dari Zorn udah mulai tergerus HP-nya. Flicker terpaksa dikeluarkan. Oh, basic attack dari Sunset Lover. Sang MVP game yang pertama berhasil mendapatkan first blood. Basic attack ya itu ya. Iya, udah Tipis banget damage-nya. tanggung dikit lagi tuh dari memang sekarang. Dan oke, kita lihat dari segi Diliatin. emblem dari Hildanya bawa Wilderness Blessing juga ya. Karena memang dia kan bermainnya di area jungle sih. Kalau untuk Hilda sendiri. Yep. Ada Seamless juga, Concussive Blast. Dan mungkin bukan gak dirusuh tapi cari level 2 dulu sih tadi. Oh bahkan leveling dari Magister ini di atas dari Chibi loh. Dia dapat ini tadi soalnya, Little Wanderer. Ya, Makanya boost jadi lumayan kayak- ya boost. Padahal sekarang kayak Little Wonder udah jarang banget di kontes besar-besaran gitu loh. Iya, karena patternnya akhirnya ganggu pattern gitu loh. Kalau Hmm. misalkan lu dari atas terus pengen ke bawah karena litonya di atas jadi keganggu kan. Jadi kayak crossing gitu. Jadi ada yang atas langsung ke bawah aja udah lepas aja. Cuman kalau tadi karena udah di setup juga. Dia spotnya ngebuka vision, terus Homeboysnya juga tadi si sepatnya jalan, dia cuma tinggal retry, ya udah jalan pasti ke retry doang. Yap, dan menjadi awal yang cukup dipegang juga ya buat Desmond. Dan bahkan setup menuju ke arah Turtle pun sudah mulai dilakukan terlebih dahulu oleh Oh. Desmond. Grievous Fighter sudah dibuka. Tampaknya Kid Bomba terpaksa mengeluarkan men-trigger Netherrealm. Kid Bomba masih memberikan pressure tentunya. Oh, semua crowd control diberikan ke arah Kid Bomba dan Sawo berhasil mendapatkan secure kill. Kid Bomba kali ini cukup low. Selamat. Masih bisa kabur, escape route-nya masih ketemu. Dan Warlord kali ini menjadi target dari seorang Lancelot. Masih bisa kabur dan Minion Fury tampaknya berhasil memberhentikan momentum dari Magister. Sunset Lover berusaha mencari ruang gerak dan kali ini masih bisa kabur. Yap, dan damage dari Sawo juga ini lumayan gak main-main. Tapi Kid Bomba punya kalkulasinya mateng banget. Pas banget loh. Ini lapu-lapu pegangan dia banget sih harusnya. Iya. Mainin pasifnya pinter juga dia. Jadi kayak shieldnya itu keluar di momen-momen yang memang dia udah Diperlukan. hitung pasti ada gitu kan. Dan ya akhirnya turtle kagak jadi loh. Bener ya? Mau gak mau Soalnya sih. Magisternya tumbang. Tadi dia kena gebrak-gebraknya. Minion Fury kan. Iya, Zorn. Ya akhirnya bisa di reset lagi. Sekarang udah sampai di menit ketiga bahkan. Dan turtle pertama yang belum diambil. Jadi dari keduanya ini punya potensi yang sama. Kalau dari Gold memang masih dipegang sama Deusfold nih. Itu yang harus diwaspadai juga. Jangan sampai nanti tiba-tiba terlalu nyaman sama suasana dan malah jadi berat. Kita lihat netral objektif yang pertama ini akhirnya disentuh lagi. Oh, Kid Bomba sudah melakukan skill atau stun ke arah sepat. Tapi tentunya Sawo kali ini memberikan informasi Lancelot masih mengurusi purple buff-nya dan oh, di area atas Ryzel hampir bisa solo pick off. Udah mulai datang dan di arah turtle-nya bakal kontes retribution sepertinya. Oh, Magister hit and run baby. Berhasil mendapatkan turtle-nya dengan cukup mudah. Netherrealm juga dibuka. Sawo kali ini berusaha mencari celah dan Warlord berhasil menjadi korban kali ini. Teman-teman dari Devu masih memberikan pressure. Kid Bomba bahkan men-trigger dari Bravest Fighter-nya, namun Joy masih bisa kabur. Masalahnya dia dapetin 1 kill dan juga mendapatkan 1 buah turtle. Keuntungan berganda yang dipegang Deusfold dan bahkan mid-nya. Ini coba dicicil loh, 2000 gold bahkan. Lumayan banget sih untuk tabungan. Dan ini terlihat rotasi dari Chibi tuh nggak tenang karena adanya Sawo. Walaupun jarang digebuk ya sebenarnya ya, dari Cibinya loh. Cuman ya ini berasa banget dan Sawo bakal dipanis nampaknya. Oh my god, 3 melawan 1 Sunset Lover. Siap membackup. Oh, Kid Bomba dari angle lain berusaha memberikan damage ke arah Chibi, namun tampaknya jarak atau resource-nya belum mengenai. Warlord menggunakan flicker, penalty zone kena Kid Bomba. Dan lihat Kid Bomba berhasil dihilangkan dari Land of Dawn. Kali ini Magister terjebak, tidak ada skill. Oh my god, tampaknya Zorn atau Sepat berhasil mendapatkan 1 buah kill. Terkena dengan adanya sebuah revenge strike. Itu yang ngebuat kenapa Terizla ini juga menjadi hero yang cukup menyebalkan ya. Betul. Kita udah kabur, itu tetap Padahal udah ada di-nerf. ledakannya. Padahal udah di-nerf. Itu di nerf kalau nggak lari, kalau kena larinya cepet dia. Iya. Si Terizla ini memang fighter yang punya lari, jadi makanya kan selama kena dari execution strike-nya. Tapi ya balik lagi dari segi item, Hasklau sama-sama Hasklau nih dari kedua marksman dan Chibi. Hampir ya, masih bisa punya mobilitas untuk kabur dan lihat backupan dari Warlord dan juga Sepat memberikan pressure ke arah Sawo. Kid Bomba membuka Bravest Fighter-nya. Oh my god, semuanya connect dan Warlord hilang begitu saja. Wow, ini Kid Bomba benar-benar punya targeting dan juga pemanfaatan dari Bravest Fighter yang on point ya. Bener loh. Dia diputer dulu loh sebelum di stun, jadi 2 kali puter bisa. Makanya damage-nya tadi cukup banget dan di arah mid, buset. God, Magister sangat-sangat annoying, sangat-sangat apa ya? Killing pressure-nya itu sangat-sangat terlihat sebagai assassin. Wow, dan ya terlihat juga dari 5 menit pertama Deusfold ini cukup unggul. Dan ternyata
farming pattern dari Megaster ini justru di atas dari Chibi. Bahkan Chibi belum tumbang sama sekali tapi levelnya kalah loh. Ya karena memang tadi setup Turtle jadi makan waktu kan. Terus akhirnya kalau dari Sawo dia ngebeli waktu justru ditabrak lagi di depan. Oh my god, Sawo memberikan damage, buying time begitu saja. Dan Kid Bomba di area lain juga mendapatkan satu buah struktur Deus Vault kali ini. Berusaha mencari angle untuk melakukan kontes, tapi tampaknya mereka memfokuskan diri ke arah member. Dan netral objektif yang kedua berhasil diamankan oleh Homeboys. Yap, tapi apakah ini menjadi pertukaran yang adil? Turtle tuker sama Turret? Waktunya sih, yang bikin gak adil tuh waktunya. Karena Turtle tadi lama bener. Gak kelar-kelar kan, karena diganggu juga. Tapi gue suka Sawo sih. Dia nggak gebuk ke Chibi, dia gebuk ke yang depan dulu dan mulai ditabrak lagi. Zorn, flicker penalty zone-nya connect satu member. Zorn pun terpaksa menggunakan flicker dan Kid Bomba berhasil secure kill ke arah Zorn. Wah ini Kid bombastic ya. Banget. Bener-bener langsung ngacak-ngacak lagi loh. Dan ini juga ngebuat dari Carvey-nya akan semakin punya space lagi. Makanya ini Turret bisa jadi bonus lagi loh. Oh my god. Kerasa banget sih sebenarnya. Kalau ngomongin soal Turret ya, di bawah udah nggak ada, landing jauh udah bisa dikontrol nih sama satu member. Buset, lompat lagi ke depan dengan zoning. Dari tadi emang setiap aktif langsung. Setiap aktif Kayaknya langsung dipencet. Pokoknya gatel kayak tangannya ya kalau nggak dipencet ya. Lompat terus lah. Gak dia spam terus dia, Breakfast Fighter-nya. Lagi cooldown juga dipencet. Jadi Pencet pas udah terus. ready langsung. Iya. Itu Tapi lebih memang ekstrim lagi ya. ngeri banget sih, dia punya targeting yang bagus banget loh. Dia ngincer target-target yang kayak seandainya memang nggak tumbang, itu zoning hitungannya dan Magister. Oke, masih memulai skill dan tentunya di cover oleh Carvey. Belum ada pergerakan signifikan, tapi kalau ngelihat dari ekonomi, ini Deus Vault cukup nyaman ya memegang 3.000 menit ke 8. Berasa sih ini. Bahkan susah juga kan buat bisa dapetin turret, tapi wah ini Sunset Lover sih meresahkan ya. Ngeri. Galak banget ini Mid tadi. Terizla. Makanya dia buka penalty zone-nya nggak ragu-ragu loh untuk ngepok juga tadi. Dan ya, lagi-lagi nih Sawo yang ngebuka Vision, itu bikin Sorn-nya jadi nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau Sorn ini nempelin Sawo juga. Walaupun kalau dibilang ngelawan balik, Sawo yang bakal unggul dari segi damage kan. Paling nggak sekarang power play masih bisa diambil. Dan dengan keunggulan yang dipegang sama Deus Vault, ini Lord kayaknya bakal mereka yang set up tuh. Ini udah beda 2 level loh masalahnya, dari segi junglernya juga. Power rate-nya bakal beda, tapi 1v1 sudah mulai terjadi, tapi Sawo is coming. Yap, hanya memberikan sebuah bayangan saja. Jika dibutuhkan pasti standby. Dan kalau kita ngeliat dari area Lord Pit ini udah mulai diisi dan bahkan di-poke oleh teman-teman dari Devu. Tapi tentunya karena informasi kurang, mereka tidak akan komit. Yap, dan dari Sunset Lover-nya juga sudah siap siaga nih sekarang. Dengan adanya Netherrealm curian untuk menjawab nantinya dari segi prolong team fight-nya. Dari kedua belah jungler juga udah mulai masuk ke area Lord. Sudah mulai coba untuk mengkontes apakah dari Chibi sekarang yang sedang melakukan eksekusi terhadap purple buff terlebih dahulu akan siap untuk kontes besar-besaran. Karena wah ini udah mulai sneaky-peaky nih. Yap, Holy Crystal sudah berhasil diamankan oleh Chibi kali ini dan dan Bravest Fighter pun di-commit oleh Kid Bomba sendiri. Bahkan Flicker pun sudah mulai dilontarkan. Warlord tidak ada coveran sama sekali dan bahkan masih menahan Netherrealm-nya. Kali ini perpecahan sudah mulai dan Minion Fury berhasil dikeluarkan dari tampaknya. Damage-nya mulai masuk semua dan dia hilang begitu saja di area belakang. Sawo berusaha memberikan pressure tapi lihat di area tengah sepah. Berhasil diamankan oleh Sunset Lover. Wah dan Razel-nya dipisahin sama Sawo. Gak bisa gebuk sama sekali. Di zoning habis-habisan dan Warlord-nya pun tadi sedikit terlambat tapi di mid lane. Sunset Lover kali ini kehilangan resources dan tentunya Chibi berhasil mendapatkan sedikit kompensasi meskipun Lord berhasil diamankan oleh Deus Vault. Wah ini bagus banget sih tugas dari Sawo biar damagernya ini Razel-nya nggak ikutan fight. Yes. Dia pegangin nih Ducati biar nggak Berat tuh masuk. gue lihat-lihat tuh. Dia pegangin ya. Buset, ini sebenarnya bukan cuma Razel sih, semua dipukulin ya sama Sawo nih. Karena memang dia tahu untuk ngejar sekarang ya, untuk di menit segini dengan keunggulan item ya bahkan 4.500 loh duitnya Sawo nih kan. Athena Shield dan udah mau Dominance Ice, levelnya juga level 10, Chibi pun nggak bisa nge-punish dia. Apalagi Sorn yang nggak punya damage sama sekali kan, dia cuma bisa bantu nge-heal, bahkan heal-nya pun nggak setara dengan damage yang dikeluarkan dari Sawo. Iya. Ini momen buat teman-teman Deus Vault sih. Wah ini Despot juga punya heal sih. Hilda. Benar. Benar. Tapi middle turret-nya bakal ditarget tapi Sawo siapa yang sadar ada di situ? Iya, Mungkin tahu tapi kayak mau nggak bisa diapain loh. ngapa-ngapain. Iya sih. Susah mau di-commit armor break. Tadi gue pikir armor break retail cukup nih buat makan Sawo, tapi ternyata enggak. Gak cukup sama sekali. Oke.
Oke, dan kita lihat pergerakan dari Deusfall tampaknya mengincar ke arah struktur. Di area tengah tampaknya sudah menjadi target dan sudah berhasil di take down. Kali ini mereka akan bergerak ke area bawah tampaknya. Dan ya teman-teman dari Homeboys kali ini mereka kansnya masih bisa nggak sih memenangkan dan memaksakan game yang ketiga? Bisa sih, ini tinggal tunggu aja inisiasi yang gagal. Tapi Chibi dipaksa untuk mengeluarkan Electrifying Beats defensif juga. Inner turret udah mulai rontok, tapi lagi-lagi damage deal dari Sunset Lover ini pokingannya semakin late game semakin menyakitkan. Makanya, yang paling pasti kalau untuk defense, Sawo tuh gak bakal bisa se-zoning tadi lah. Itu yang mungkin dari winning conditionnya juga ya, dari Homeboys. Kalau di luar, dari best, ya Sawo bisa nge-zoning Ryzel mati-matian. Atau bahkan Chibi sekalipun bisa di-zoning. Tapi kalau di dalam base nggak mungkin bisa. Ada turret yang ngejaga gitu kan, dan Chibi. Oh, berbahaya bermain dengan api. Tapi tampaknya untuk saat ini Homeboys masih bisa dengan nyaman cukup menjemput saja. Dan Kid Bomba dibuka dengan Bravest Fire Connect karena satu member itu sempat tentunya masih bisa menahan damage-nya dibantu dengan heal dari Minotaur. Dan tampaknya ya tidak akan komit lebih. Ini KT-nya bagus banget ya dari Kid Bomba. Dan dia juga nge-kate lagi dan wah bahkan. Oh my god, sedikit kesalahan tampaknya. Chibi tuker Sunset Lover. Siapa yang untung? Iya, jelas Sunset Lover sih sebenarnya. Bahkan dia tadi ada flicker, cuman dia nggak mau pakai flickernya. Jadi kayak sengaja udah bikin Chibinya jadi lebih under lagi. Dia kayak nggak mau buang resource yang dimana dia udah pasti tumbang karena nempel semua kan. Dia kesetrum pakai Electrifying Beats-nya. Walaupun memang tadi ada space juga dari Ryzel-nya untuk bisa mendapatkan satu outer bottom turret. Tapi ya kalau kelihatannya kayak begini, nggak ada pemegang retribution dari sisi Homeboys. Lord yang bentar lagi bakal muncul bisa dikuasain sama Deusfall. Oke. Orange buff-nya masih bisa didapetin sama Ryzel. Dan next Lord-nya ya, kayak tadi Deusfall yang bakal set up duluan kemungkinan. Tapi ya karena Chibi-nya juga udah spawn mungkin bakal terjadi kontes. Cuman hati-hati Farlane-nya nih. Laning jauhnya yang ternyata udah dikontrol duluan sama Deusfall. Bahkan sekarang unggul jauh banget nih dari segi laning jauhnya. Karena dengan typical XP lane ya Terizla juga susah buat jalanin lane jauh kan. Mau nggak mau ya Chibi. Buset. Kid Bomba sudah mulai dibuka begitu saja. Sunset Lover memberikan Terrify ke arah Sepat. Terpaksa Sepat mundur. Lihat Sawo membayang-bayangi angle lain yang bisa dibilang Homeboys tersandwich sepertinya. Dan belum ada komitmen lebih dari Deusfall, hanya ingin mengusir mundur saja. Itu kita sebut rumput sawo gak sih sekarang? Rumput Itu sawo sawo. seru terus aja di situ. Rumput Sawo. Gak bisa. berubah-berubah posisinya loh dari tadi dia cuma nyarsi informasi doang. Bisa. Dan sedikit pembukaan dari Sepat tentunya connect, tapi belum ada follow up damage. Zorn kali ini memberikan damage, memberikan badan juga. Dan Chibi berhasil mendapatkan gold laner dari Deusfall. Kid Bomba menjadi korban selanjutnya dan bahkan Sepat menjadi pertukaran. Lihat turretnya, Sunset Lover dihilangkan dari Land of Dawn. Dan kali ini Magister berhasil mendapatkan double kill, sebuah kompensasi. Dan Sawo masih menahan damage dari Ryzel dan Wind of Nature. Dan Ryzel kali ini berhasil mendapatkan play of the day-nya. Karena killing spree. Berhasil dapatkan Magister pun harus hilang dan shutdown untuk Chibi. Yap, itu hampir outplay juga dari Magister. Namun wipeout yang tercipta membuat dari Chibi dan Warlord yang tersisa pun dari Homeboys bisa langsung mengeksekusi terhadap Lordnya. Tapi satu persatu Deusfall udah mulai spawn. Harusnya nggak keburu sih. Tapi ya karena DPS-nya kurang mungkin dicoba dulu nih. Iya. Dan lagi-lagi tadi Sawo yang make up play dan ini harusnya masih dapat karena retribution juga masih ada. Dan let's see. Oke. Cabut sih kayaknya dan Homeboys. Mereka memutuskan tentunya kita dapat Lord, kita untung, kalian wipe out, reset lagi. Bau-baunya teman-teman 20 menit plus lagi. Wow. Harusnya sih kalau memang seandainya ya dari momentum di sini udah langsung dipegang sama Homeboys, nggak jauh sih sampai Evolve Lord juga mungkin udah bisa kelihatan base turret yang udah mulai rontok mungkin ya. Tapi ya balik lagi untuk defensif dari Deusfall. High ground defense-nya ngarepin berarti dari Valentina spam skill itu kurang oke sih sebetulnya. Tapi untuk satu lane jauh mungkin bisa diamankan karena ada Lancelot, bahkan Hilda sekalipun Confusive Blast kan. Jadi bisa lah untuk bantu-bantu clear di laning jauhnya. Dari segi item hybrid Lancelot seperti biasa dan penalty zone. Karena Kid Bomba, drive responnya adalah Bravest Fighter. Di area tengah kita lihat Kid Bomba berusaha memberikan Chibi? Chibi terperangkap dan dihilangkan begitu saja. Teman-teman dari Homeboys, apa yang terjadi? Terlalu gegabah dan langsung dipunish oleh Deusfall. Oh, itu dia mau flanking dari belakang, dia mau backstep, tapi langsung. ternyata damage dari Carvey-nya Miskalkulasi. Iya, nggak dia keprediksi sebesar itu. Dia miss kalkulasi sih itu jelas banget karena dia kira dia bisa tahan dulu kan sementara di bagian wah Sawo nih
Ini kalau by one Ryzel sama Sawo gue pegang Sawo loh. Udah Blade Armor belum? Kalau Harusnya udah tadi gue pegang udah Sawo. sih. Tadi harusnya udah. Dia dominance dan tadi menuju ke Blade Armor. Gue nggak tahu udah jadi atau belum. Tapi yang pasti ya. Athena Shield dominance sudah jadi. Nah masalahnya Ryzel ya ini tel kan. Marksman atau Assassin lawan Hilda. Itu Hilda menang loh. Ya. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya harus ada backup. At least ngebet Wind of Nature aja itu udah untung banget loh. Oke, ini juga damage dari Warlord udah mulai semakin terasa ya, tapi bakal ada fight lagi kah? Ya, Kid Bomba sudah mulai komit untuk memaksakan Warlord untuk menggunakan flickernya kali ini. Terisolasi dan Kid Bomba berhasil dieliminasi. Kita lihat Minion Fury tidak connect karena member satupun dan Deus Vault lebih pilih untuk reposisi. Yap, Kid Bomba yang memang ini lock targetnya ke arah Warlord dan Warlord ya. Mereka nggak mau adanya memperkuat lagi dari segi teamfight untuk Homeboy sehingga ya Kid Bomba yang tadi memang nggak bisa numbangin ke arah Warlord, justru dia yang terperangkap. Udah jadi Blade Armor ya kan? Iya. Udah bisa nih. 2 bahkan Blade Armor. Iya kan? Ada 2 Blade Armor dari lapu-lapunya juga buat ke arah Blade Armor. Tapi pinter juga sih Ryzel langsung bikin Demon Hunter Sword. Jadi ada tambahan life steal yang ngebantu lah paling enggak. Oke. Walaupun tetap akan bocor nantinya, tetap lumayan dengan adanya Demon Hunter Sword. Dan Winter Transcend Chibi, mau nggak mau dia ada di posisi yang selalu kurang mengenakan. Jadi kayak mau nggak mau tetap harus dikasih Winter. Dan damage Ryzel udah mulai berasa nih, itu yang harus diwaspadain juga sama teman-teman Deathwolf. Jangan sampai nanti tiba-tiba di luar ekspektasi damage-nya ada yang tumbang duluan. Itu bakal jadi momen juga pastinya buat teman-teman dari Deathwolf. Dan ya yang terlihat juga untuk memegang lane jauhnya ada Sawo ya dan juga Chibi. Tapi ya kalau kelihatannya dari segi lane yang dipegang sama Chibi seberang dari Lordnya harusnya ini bisa jadi keuntungan duluan nih. Karena mau nggak mau Kid Bomba harus jalanin lane atasnya dulu. Oke, dan kita lihat Sawo pun sudah terisolasi bahkan ter-DPS ya. Oh, Ryzel hampir saja tadi kirain masih bisa kabur tapi tampaknya damage-nya masuk dan cukup untuk menumbangkan seorang Sawo. Dan kali ini mulai 5 melawan 4. Jadi mereka tidak ada yang mau trigger, pull the trigger. Ya ini main sabar dulu sih dari Deathwolf-nya. Mereka tahu mereka kalah jumlah tapi fight-nya terjadi lagi. Terrify NetherRealm pun tertrigger. Kid Bomba masih menahan 2 lebih member. Kita lihat Minion Fury terkena 4 member bahkan. Oh, Kid Bomba hilang. Dan tampaknya Lordnya ke-reset begitu saja. Dan Ryzel kena ya? Hilang dari map. Kena dia satu hit terakhir tadi dari Carvi. Carvi-nya tetap mainin juggling bola dari Flying Tackle dan juga Worldy. Plus ya itu dari volley shot-nya. Itu dia kena. Dan tadi dari Ryzel-nya mau coba untuk kabur tetap ngikut kan bola terakhirnya. Makanya nih, yang hilang Ryzel sih paling krusial sebenarnya. Kayak mendingan yang lain dah daripada Ryzel. Soalnya damage-nya dari tadi yang masuk cuma damage Ryzel. Dan Sawo yang udah kembali bisa langsung nge-zoning lagi ke arah Chibi. Ini bukan hal yang baik untuk Homeboys. Mari kita lihat apa respons yang diberikan oleh representasi dari Malaysia. Zorn, mortality cukup low. Sawo kali ini berusaha mencari escape route yang tertangkap. Begitu saja tampaknya Chibi berhasil mendapatkan DPS-nya dan Sawo hilang begitu saja. Tapi lihat Lord, mulai dicicil, gak enough time. Yap, tapi perlahan-lahan juga dari Kid Bomba lagi jalan nih. Dia bakal bisa jadi frontliner tambahan lagi nantinya buat Deathwolf karena lihat Lordnya nggak di-reset. Oke, Zorn, Minion Fury berhasil dijuk begitu saja. NetherRealm sudah tertrigger, tapi tampaknya Chibi, Carvi kali ini masih berusaha menahan damage-nya. Good knock-up dari seorang Minion Fury dan Chibi dengan nyamannya mengamankan Lord-nya. Yap, itu zoning out bener-bener sih karena ya balik lagi dari Minion Fury plus juga NetherRealm susah banget buat Deathwolf bisa masuk. Oke, dan dengan Lord yang kali ini udah diambil sama teman-teman Homeboys menjadi momentum bagi mereka. Dari item-item yang sudah mulai mengejar bahkan dari goldnya udah unggul sekarang nih dari Homeboys. Masuk ke menit yang ke-20, sekarang Lord yang sudah evolve berarti. Damage dari Chibi juga udah gak bisa dianggap remeh nih. Defensif dari Hilda, Sawo itu cuma bermodalkan Athena Shield. Yang itu gak cukup sebenarnya buat nahan damage dari Joy. Maka dari itu kayak dia butuh satu item lagi kayak Radiant mungkin atau Oracle. Tapi sekarang ya Lordnya udah berjalan di arah top lane. Ini bakal menjadi penentuan juga nih. Kalau dapat best turret aja satu aja itu udah bakal gamenya jadi dipegang Homeboys. Dan Sawo juga udah nggak bisa megangin ke arah Chibi dan Ryzel nggak sih? Tadi kayak udah dibalikin aja pakai damage. Dan akhirnya berkali-kali Sawo udah berhasil untuk ditumbangkan. Nah, dia. Dan kita lihat juga sebenarnya damage dari Carvi ini juga udah nggak main-main banget. Dan hey Lord, apakah ini menjadi push terakhir dalam game kali ini? Kid Bomba, Previous Fighter
Suka hilang. Oh, flicker penalty zone. Connect ada satu member tapi lihat Netherrealm untuk mendapatkan sustainability. Base cukup terbuka tapi tidak ada yang hit ke arah turretnya. Minion Fury belum connect tapi lihat chain crowd controlnya. Wah. Hit bomba hilang satu persatu. Members dari Deus Vault dihilangkan tapi lihat Carby. Free hit berhasil mendapatkan killing spree. Mendapatkan double kill dan mencari triple. Sawo hilang dari map dan itu cukup untuk mengusir Homeboys pergi jauh dari base Deus Vault. Yap, dapetin 2 poin kill terhadap Warlord dan juga Chibi, walaupun ya ini adalah keuntungan dari Faramis. Udah hadir kembali untuk bisa memperkuat dari segi team fight-nya. Sawo dan Kid Bomba sebagai frontline yang hilang, mampukah dari Deus Vault mempertahankan karena lihat wave-nya bakal dikawal. Ya, kita lihat Magister berusaha kabur tapi Carvey dari belakang mencari space untuk free hit. Winter Stranger buying time. Razel datang. Oh, Sunset Lover hilang dari map. Harvey dan juga Magister masih punya waktu dan resource untuk defend the base. Wah, dan Deus Vault masih bertahan loh. Luar biasa. Masih bisa nge-defense juga tadi. Tapi 3 base turret yang hilang. Ini menjadi momen juga nih. Next Lord-nya ada di bagian atas dan bawah bakal menjadi pressure tambahan untuk teman-teman Deus Vault. Damage dari Sunset Lover ya, ini kelihatan juga memang tapi nggak seaktif di game sebelumnya. Beda sama posisi dari Carvey. Carvey lebih bisa ngasih damage tadi dengan volley shot-nya. Belum lagi dengan Razel yang dia nggak panikan sih Razel tadi. Dia pelan-pelan buka dengan timing yang nggak bisa lama-lama juga kan sekarang dari ultinya kan. Jadi harus tahu lah kapan benar-benar kapan harus dibuka dan kapan harus digunakan gitu loh. Yap, wah dan lihat ini, wah maju. Oh, Flicker Minion Fury kali ini berhasil membuka tapi lihat damage coveran dan Netherrealm semuanya Carvey berhasil dihilangkan. Lampu hijau untuk Homeboys untuk memberikan extra pressure. Sawo hilang dari map tentunya Chibi berhasil mendapatkan buah point kill dan lihat wave-nya, minionnya berhasil masuk penetrasi. Tinggal hit turretnya Deus Vault. Apakah mereka mampu melakukan defense? Sudah mulai di-recall dari Homeboys dan ladies and gentlemen, kita akan melihat game ketiga. Wow, ini gak ada yang predik tadi bahwa Sorn bakal langsung flicker Minion Fury. Gak ada, itu cuma ngepok dari jauh-jauh aja dari Carvey-nya. Dan tiba-tiba masuk dengan kesiapan yang matang juga dari Homeboys untuk bisa langsung nge-follow up dan nge-backup. Dan akhirnya tuh menjadi sebuah momentum kemenangan untuk Homeboys bisa menyamakan keadaan. Ya mungkin karena Carvey kali tadi targetnya ya. Mau nggak mau Carvey jadi di flickerin pun menjadi hal yang oke. Karena balik lagi nih kalau ngomongin soal Carvey tadi, dia adalah salah satunya damage yang paling penting dari teman-teman Deus Vault juga. Entah kenapa Sunset Lover berbeda banget seperti di game sebelumnya. Di game sebelumnya dia menjadi satu damage deal yang paling aktif dan yang paling kerasa sebetulnya. Di game yang kedua kayak hilang aja gitu. Damage-nya benar-benar nggak ada dari Sunset Lover. Apa mungkin karena memang dari hero-nya juga Valentina kurang nyaman kali ya, atau dia kurang memang bisa aktif lah tadi dengan range yang nggak terlalu jauh. Tapi ya itu benar-benar nggak terasa damage Sunset Lover ya. Dan ya Faramis masih menjadi kunci ya sebenarnya. Masih loh dari tadi. Mahal banget kayaknya. Dipegang oleh teman-teman dari Deus Vault menang. Pegang Geek. Well, bukan dipegang Geek sih, dipegang oleh teman-teman dari Homeboys juga menang. Jadi ini sebenarnya mungkin perlu dikhawatirkan untuk game yang ketiga dan untuk MVP di game yang kedua kita kali ini. Jatuh kepada Chibi apa Sorn? Chibi apa Sorn? Chibi kayaknya. Udah mulai Chibi, Joy. Gak apa-apa. Karena aktif tadi ya. Aktif banget. Walaupun di awal terlihat biasa aja sih, kayak nggak bisa gimana juga. Soalnya kan dirusuh sama Sawo kan. Jadi pas udah sampai mid game dia full damage, Sawonya bisa dilawan balik. Nah disitulah titik dari yang gua rasa oke, ini udah Chibinya udah aktif nih, udah bisa join gitu kan. Belum lagi dengan Razel yang tadi menjadi distraction, hitungannya kayak mau ngincer Chibi apa Razel, bingung. Ternyata Razel yang difokusin, Chibinya jadi free. Dan untuk highlightnya, lagi-lagi early game sampai mid game, kontrolnya dipegang sama teman-teman Deus Vault. Bahkan itu jelas banget lah kelihatan. Susah buat balikin keadaan, karena bahkan dengan Minion Fury aja nggak cukup buat pegang kendali dari team fight-nya. Tetap Netherrealm yang bakal menjadi counter initiate-nya. Di awal sampai mid game, Netherrealm ini nggak bisa berfungsi dengan baik karena di zoning habis-habisan. Sama dari Kid Bomba. Dia nabrak terus-terusan ke bagian belakang, Faramisnya jadi nggak punya space buat ngebuka ultimate. Yang akhirnya bikin susah juga dari teman-teman Homeboys-nya ini buat ngelawan balik. Tapi ternyata ada sebuah momentum yang diciptakan bagus banget ini di posisi Razel yang hampir sebenarnya kena outplay lah tadi. Tapi ya untungnya Chibi-nya ini masih ada dan bisa balikin keadaan.
Jadi memang Chibi ini terlepas karena memang di awalnya kurang baik. Terus Raizelnya yang ditabrak terus-terusan. Chibinya free dan dia bisa ngangkat juga akhirnya. Dan ini juga momen-momen dimana free hit banget sebenarnya dari Karvi ya. Itu jadi nafas lebih panjang lagi untuk Dashboard-nya. Tapi ya yang tumbang kan Chibi sama Warlord. Dan Warlord-nya udah punya pasif yang cukup banyak juga. Dan ini nggak expect sih harusnya tadi. Lagi ngepokin Sorn-nya, tiba-tiba Sorn-nya flicker Minion Fury. Siapa yang sangka? Makanya dahsyat banget tadi. Karena mungkin informasi juga udah dapat kan dari si Karvi-nya nggak ada spell gitu kan. Mungkin bisa ditabrak nih, oke dia nggak ada flicker. Ya udah kita gas aja, ditabrak dan hasilnya positif banget. Karena follow up damage juga tadi kebetulan deket kan. Jadi bisa nge-follow lah. So dari segi emblemnya terlebih dahulu, Taris lah. Dengan 2 lari ini ada agility dan wilderness blessing. Dia punya mobilitas yang oke sebenarnya. Mungkin karena tadi sebenarnya landing jauh aman sih bisa dipegang Joy. Dia 2 lari ini gua mungkin buat nyari posisi aja ya. Sementara kalau dari Kid Bomba dia menggunakan Festival Float di talent kedua. Jelas lah. Karena tadi dia di depan juga kuat banget. Parah. Dia bisa nahan lama banget dengan Emblem Fighter di dasarnya, Festival of Blood dan Brave Smite juga. Ya jelas lah dia bisa nahan beberapa damage di depan karena sustain, bukan keras. Bedain keras sama sustain ya. Hitungannya tadi sustain. Nah ada Queen Swing juga ternyata. Ini kunci dari damage yang mulai nggak ketahan dari Raizel dan juga dari Chibi. Jawabannya adalah spell farm. Cari spell farm sebanyak-banyaknya. Dan Queen Swing itu kasih spell farm yang lumayan banget. Oke. Dan juga ya ini ada Flash of Theosis juga untuk Sorn ya. Yang dimana ya ada heal tipis-tipis juga yang akhirnya ngebuat fight-nya makin panjang lagi kan. Plus ada Paramis, ada heal-nya. Dan dari Homeboys juga berhasil untuk nahan ini sampai ke 22 menit. Sehingga damage dari Chibi dan juga Raizel-nya udah optimal. Iya dia jadi maksimal mentok kan damage-nya. Untuk frontlinernya memang dipegang sama Minotaur dan juga Teris lah. Cuman Paramis ini diem-diem sakit juga nih. Karena damage juga loh item yang dibuild. Walaupun dari tadi ya kelihatannya cuman bukan Netherrealm. Cuman ya itu udah jadi salah satu hasil yang bagus juga sebenarnya untuk Homeboys tadi ketika dia nge-spam skill. Bisa ngasih damage yang lumayan. Walaupun Chibi yang memang menjadi damage dealer utama lah hitungannya sama Raizel. Tapi ya Warlord tetap aja itu dibutuhkan banget sih dari setiap team fight, bukan hanya dari Netherrealm tapi dari Ghostbusters-nya. Sementara untuk Karvi, Rose Gold ya nggak cukup sebenarnya sih memang kalau Rose Gold doang. Itu paling benar Immortal tadi. Cuman kayaknya nggak cukup kan. Iya lagi cooldown juga mungkin. Dan untuk Rich Guy-nya masih ada di Raizel. Ya kali ini bukan Bruno yang jadi Rich Guy. Karena ada Iritel yang nyelip nih dari Raizel. Ya diam-diam free farm ya. Dari awal nggak kelihatan sih. Tiba-tiba pas ya udah fight masuk ke level 15 sudah. Semenjak dia udah dapetin triple kill tadi ya. Dengan heavy crossbow yang deket Mort tadi itu. Itu udah kelihatan oke, Raizel udah join. Raizel udah siap ngasih damage. Ternyata memang dari teman-teman Homeboys lainnya juga sadar kayak Chibi-nya jadi kebuka, terus kayak Warlord yang dari tadi diincar terus juga udah mulai selamat. Dan lihat damage steal tetap di Chibi sih ya. Chibi yang paling tinggi 128.000. Iya, karena ya dia pakai Rhythm of Joy aja kan dia ngasih damage kan. Makanya tadi dia sempat menangin fight by one sama Magister yang nggak punya skill lagi. Karena kalau adu basic attack kayaknya menang dari Chibi sih. Masalahnya bukan cuma Magister, Sawo-nya itu udah nggak bisa menang lawan dia. Iya, tadi udah di damage-in balik kan. Item defense cuma Athena, jadi nggak nahan memang. Dan itu udah jadi momen dimana gua rasa oke, Sawo udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pertanyaannya nih, kalau Radiant bisa nahan Chibi nggak? Kalau dia Radiant Athena, mungkin bait sampai ritmenya keluar terus balikin lagi bisa.